Keesokan paginya, Ibu Sarip sedang mencuci di sungai. Tak berselang lama, tiba-tiba air sungai itu berwarna merah. Tuhan, kenapa sungai ini merah? Ini seperti... Jasad Sarip mengambang di atas air. Melihat itu, sang ibu sangat terkejut. Itu kan... Hah? Sarip, anakku, Sarip. Di pinggir sungai, sang ibu melakukan hal yang tak masuk akal. Sarip, durung wayahe awakmu mati le. Mendengar kata-kata dari ibunya, Sarip bangun lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu, kenapa aku tidur di sini? Tunggu, tadi malam aku bertarung dengan Paidi dan aku... Sudahlah nak, kamu sekarang harus bersembunyi. Keselamatanmu dalam bahaya. Para petinggi company sudah memerintahkan pasukannya untuk mencarimu. Mereka tahu apa yang kamu lakukan selama ini, nak. Seperti kata ibunya, Sarip akhirnya bersembunyi di sebuah gubuk tua. Di tengah persembunyian itu, Sarip mulai mengerti kenapa dia bisa hidup kembali. Karena merasa mendapatkan berkah, dia kembali melancarkan aksinya. Kali ini Sarip tidak hanya merampok gudang makanan, dia mengambil beberapa harta milik menir Belanda. Para antek-antek Belanda yang kaya raya juga tak luput dari sasaran Sarip. Telah banyak korban yang kehilangan hartanya karena ulah Sarip. Namun semua itu tidak dinikmati Sarip. Dia memberikan harta-harta itu kepada para warga miskin. Beberapa kali Sarip harus melawan para serdadu Belanda ketika melakukan aksinya. Tetapi nasib Sarip tidak selalu mujur. Dia tertembak oleh senapan tentara Belanda. Dan akhirnya tewas. Hahaha, akhirnya orang ini berhasil kita habisi. Sudah tidak ada lagi Jonas yang mengganggu kita. Hayo kita pergi, tinggalkan saja jasad di sini. Berita kematian Sarip tersebar luas hingga akhirnya sang ibu mendengar kabar itu. Dengan tergopoh-gopoh, sang ibu mencari jasad anaknya. Setelah memastikan jika itu memang sang anak, Ibu Sarip melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Le, ayo tangi, durung wayahe. Keajaiban terjadi lagi, Sarip hidup kembali, seolah tak terjadi apapun. Penguasa Belanda sangat marah setelah mendengar laporan dari bawahannya. Apa? Longos itu masih hidup? Bagaimana bisa? Apa kau yakin sudah menghabisinya malam itu? Ya, Komandan. Saya sudah pastikan Jones itu sudah tidak bernyawa. Ilmu apa yang dia miliki? Kenapa dia bisa hidup lagi? Tambah personil dan cepat habisi pribumi itu. Aku tak ingin ada kecoa yang mengganggu kekuasaanku. Sarip terus melancarkan aksinya.
Setiap dia tewas, ibunya kembali menghidupkan Sarip. Kejadian itu berulang terus-menerus. Di tengah-tengah dia merampok, Sarip mencari Paidi untuk balas dendam. Kali ini, Sarip memenangkan pertarungan. Paidi harus kehilangan nyawanya di tangan Sarip. Setelah ini, aku harus menemui paman. Dia juga harus menyusul Paidi ke alam baka. Keesokan harinya, penguasa Belanda menemui paman Sarip. Tentu akan ada bayaran yang kau terima jika kau mau memberitahu kelemahan Jongos itu. Kau tahu kan, pabrik gula yang besar di sebelah sana? Iya tuan, saya tahu. Itu akan menjadi milikmu. Bagaimana seorang pribumi sepertimu bisa mempunyai pabrik sebesar itu? Nanti kau juga akan kuangkat sebagai lurah di tempat ini. Sebagian hasil pajak dari orang-orang miskin itu akan jatuh ke tanganmu. Wah, sungguh tuan. Tentu. Wah, aku akan jadi orang kaya. Ya, apa kau tahu kelemahan Sarip? Saya pernah seperguruan dengan Ayah Sarip. Dahulu Ayah Sarip itu bertapa di gunung. Sepulang dari pertapaannya, dia membawa lemah abang. Lemah abang itu kemudian diberikan kepada istri dan anaknya. Konon, orang yang memakan lemah abang itu tubuhnya akan kebal senjata apapun. Tapi, tentu saja ada kelemahannya. Sarip hanya bisa dikalahkan jika tubuhnya tertembus peluru emas yang direndam dalam darah babi. Setelah itu, tubuhnya harus dipisahkan ke dua aliran sungai yang berbeda. Oh, apa kau bisa kupercaya? Jika sampai berbohong, dor. Silahkan Tuan buktikan sendiri. Tapi Tuan jangan lupa pabrik itu untuk saya. Kita lihat saja nanti. Setelah pertemuan itu, penguasa Belanda segera memerintahkan prajuritnya menyiapkan semua hal yang diperlukan. Untuk memancing Sarip keluar dari persembunyian, para tentara Belanda diperintahkan menangkap Ibu Sarip. Ibu Sarip yang tak bisa membela diri akhirnya tertangkap. Dibuatlah pengumuman agar Sarip segera keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, ibunya akan dieksekusi. Seorang warga yang mengetahui persembunyian Sarip segera memberitahunya jika sang ibu dalam bahaya. Bergegas Sarip menyusul ke tempat ibunya ditangkap. Saat Sarip datang, dia mendapati sang ibu telah menjadi korban kekejaman para tentara Belanda. Hal ini membuat Sarip sangat marah. Meskipun kalah jumlah, Sarip tidak gentar sedikit pun. Dengan seluruh tenaganya, dia berusaha mengalahkan semua tentara Belanda.
Namun, sebuah tembakan yang berisi peluru emas mengenai tubuh Sarip. Dia pun terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Para kompeni itu kemudian membawa jasad Sarip, lalu membuangnya ke dua sungai yang berbeda, sebagian ke Sungai Pepe dan sebagian lagi ke Sungai Porong. Karena sudah menyingkirkan Sarip, para kompeni, menir, dan antek Belanda sangat senang karena akhirnya sudah tak ada lagi yang mengusik mereka. Namun di mata warga, sosok pahlawan yang menolong dan membantu mereka ketika ditindas oleh para penjajah Belanda adalah Sarip Tambak Oso.